وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Hari yang berbahagia, persembahan lagu Sang Surya dan Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh paduan suara Sunshine Voice UMY.
Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini acara juga dihadiri oleh profesor tamu dari dalam dan luar negeri, antara lain dari Thammasat University Thailand, Korea University, Konkan University Thailand, Iligan Institute of Technology Philippines, University Utara Malaysia, Universitas Krishna Dwipayana, dan Universitas Gajah Mada. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembukaan rapat Senat Terbuka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh Ketua Senat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat Terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ahmad Nurmandi, Master of Science, dinyatakan dibuka. Hadirin yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan Guru Besar Profesor Dr. Ahmad Nurmandi, Master of Science, yang akan dibacakan oleh Sekretaris Senat. Kepada Ibu Ahdiana Yuni Lestari, SHMA, disilakan. Keputusan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 75081-A2.3/KP/2017. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan Surat Usul Koordinator Kopertis Wilayah 5 nomor 2282/K5/KP/2016 tanggal 31 Agustus 2016 memutuskan menetapkan: pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 mengangkat nama Dr. Ahmad Nurmandi, Master of Science, NIDN 053011631, pangkat golongan ruang pembina 4A, jumlah angka kredit 869,50. Unit kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam jabatan akademik dosen sebagai profesor, jabatan fungsional guru besar dalam bidang ilmu pemerintahan. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Daftar riwayat hidup. Nama Dr. Ahmad Nurmandi, Master of Science. Beliau lahir di Bangka pada tanggal 30 November 1963. Beliau bekerja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Barat, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Beliau bertempat tinggal di Kadipolo, RT 3, RW 35, Sendang Tirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau pernah menempuh studi S1 di Universitas Gajah Mada, master beliau tempuh di ASEAN Institute of Technology Thailand, dan program doktoral di Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, juga pernah menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana, dan pada saat ini, sejak April tanggal 1, 2017,
beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Demikian, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pidato pengukuhan guru besar dengan judul Tata Kelola Pemerintahan yang Tidak Terorganisir dan Terfragmentasi, Bagaimana Perspektif Tindakan Kolektif Muhammadiyah tentang Pemerintahan yang Amanah. Disorganized and Fragmented Governance, How is Muhammadiyah's Collective Action Perspective on Amanah Governance? Kepada Profesor Dr. Ahmad Nurmandi, Master of Science, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ladies and gentlemen, good morning. Yang saya hormati Wakil Rektor, Rektor dan Wakil Rektor Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua Senat dan anggota Senat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, khususnya Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyah, Koordinator Kopertis Wilayah 5, para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato guru besar yang merupakan tradisi di Indonesia, Prof. Kim. This Indonesian tradition that the professor have to give speech. Pidato ini berawal dari pengalaman panjang saya sebagai konsultan dan sebagai peneliti di bidang pemerintahan. Yang saya beri judul Tata Kelola Pemerintahan yang Tidak Terorganisasi dengan Baik atau Terfragmentasi. Dan bagaimana sebagai organisasi besar Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi minimal secara teoritis ataupun secara praktis untuk memperbaiki keadaan yang ada. Hadirin yang saya hormati, pidato ini akan saya bagi dalam 3 bagian, yaitu masalah-masalah pemerintahan terkini, the current government situation in the world, the second one, disorganized governance atau fragmented governance, dan the case of porous governance in Indonesia. The last one is Muhammadiyah contribution to improve governance in Indonesia. Isu terkini tentang kapasitas organisasi pemerintahan di dunia adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang rumit. Persoalan yang dihadapi semua pemerintahan dunia adalah persoalan yang melibatkan banyak aktor, multisektoral, dan kemampuan pengetahuan yang terbatas untuk meramal masa depan. Tidak pasti dan kompleks, atau dinamakan dalam literatur wicked problems. Masalah itu antara lain rumit dan tidak memiliki kebijakan definitif, sulit untuk mengukur atau mengklaim keberhasilannya. Setiap muncul masalah akan muncul masalah lain. Pemegang kendali mencoba menyelesaikan masalah, namun di luar tindakan atau kemampuan mereka, seperti kita hadapi di Indonesia pada saat ini, kebijakan taksi online. Ya. Kebijakan pemerintah dunia masih berjuang untuk implementasikan menyelesaikan masalah rumit tersebut. Masalah seperti ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia,
tapi juga dihadapi negara-negara lain di dunia. Amerika Serikat, Denmark, Australia mencoba menyelesaikan masalah ini dengan memunculkan perspektif baru dalam pemerintahan. Masalah pertama yang disebut dengan masalah fragmented governance. Secara yurisdiksi pemerintahan terfragmentasi secara meluas dan telah lama menjadi kajian dalam ilmu politik, governance, dan public administration. Beberapa penelitian menemukan ada lebih banyak masalah yang dengan koordinasi horizontal daripada koordinasi vertikal. Sebagaimana ditemukan di Denmark. Pemerintah Inggris menemukan bahwa dua konfigurasi departemen yang rendah, ketidakstabilan personel dan kombinasi kompleksitas struktural dan agentifikasi departemen. Demikian juga di Amerika Serikat, struktur organisasi memiliki dampak langsung terhadap institusi pemerintahan dan kapasitas serta dukungan publik. Dengan kata lain, semua hal ini disebabkan oleh fragmentasi pemerintahan. Pick menemukan bahwa akar masalah dari fragmentasi ini adalah pendekatan New Public Management yang menyebabkan organisasi pemerintahan terfragmentasi satu sama lain. Ilmuwan lain menyatakan ini dinamakan dengan dilema institutional collective action yang termanifestasi dalam masalah horizontal, vertikal, dan fungsional. Masalah horizontal muncul jika pemerintah terlalu kecil untuk secara efisien menghasilkan atau melayani masyarakat. Masalah vertikal terjadi antar aktor pada tingkat yang berbeda, sedangkan masalah fungsional karena masalah-masalah yang bersifat disfungsional antar organisasi. Dibandingkan dengan kebanyakan negara barat, institusi negara di Asia memang kurang terlembaga dengan baik. Dan pegawai negeri terlibat dalam kegiatan politik. Para hadirin yang saya hormati, dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia yang setiap tahun terjadi seperti yang terjadi pada saat ini dan memiliki dampak luas tidak hanya terhadap negara atau masyarakat Indonesia, tapi juga memiliki dampak luas terhadap negara-negara lain, terutama di ASEAN. Kebakaran hutan jadi masalah besar di Indonesia. Pada tahun 2014 ada 44.000 hektar hutan terbakar di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera. Ada 1.300 titik api yang terdeteksi oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya menangani kebakaran hutan dengan pola kolaborasi antar instansi pemerintah. Pada tahun 2016 dikeluarkan sebuah keputusan yang merupakan payung hukum di mana semua organisasi pemerintah berjumlah 30 kementerian dan instansi non-kementerian, terdapat 48 lembaga yang terlibat di dalam pencegahan kebakaran hutan. Singkatnya, dalam pengelolaan kebakaran hutan, Indonesia mempunyai 93 organisasi yang terlibat. Suatu jumlah yang sangat besar. Hanya untuk mengurus api, kita memerintahkan 93 organisasi untuk mencegah kebakaran hutan. Secara logis, banyak organisasi maka akan menghasilkan banyak masalah di dalam kolaborasi. Pada saat yang sama, pengelolaan hutan terfragmentasi dan lemah karena perebutan kekuasaan di tingkat akar rumput. Dan dalam temuan lain, banyak pihak yang melakukan pembakaran karena izin dari penguasa lokal di tingkat pemerintah daerah.
Dalam penelitian ini saya melihat birokrasi pencegahan kebakaran hutan itu mengalami inersia birokrasi. Birokrasi inersia. Yang menyebabkan sangkos, menyebabkan biaya yang besar di dalam pencegahan kebakaran hutan di seluruh Indonesia. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata kolaborasi antar pemerintah, antar instansi pemerintah itu tidak berlangsung dengan baik. Yang terjadi adalah distrust antara mereka. Tidak kepercayaan antara mereka. Dan dari hasil penelitian juga dibuktikan bahwa hanya 2 organisasi yang penting dalam pencegahan kebakaran hutan di Provinsi Riau. Walaupun pemerintah telah menetapkan 93 organisasi, tapi pada kenyataannya hanya 2 organisasi saja yang secara penuh berusaha mencegah kebakaran hutan itu. Jadi persoalannya, pencegahan kebakaran hutan di Indonesia itu bukan masalah, tidak hanya masalah alam, tapi juga masalah birokrasi. Dengan kata lain, birokrasi tidak siap mencegah kebakaran hutan yang ada di Indonesia itu. Struktur jaringan yang ada di antara organisasi yang ada itu menunjukkan kolaborasi yang lemah di antara mereka. Tingkat kepercayaan yang sangat rendah di antara mereka. Dan kalau kita temukan dari analisis social network analysis, density antara organisasi itu sangat rendah. Atau kepadatan relasi antara mereka itu sangat rendah. Para hadirin yang saya hormati, dari kasus ini banyak ahli berusaha mencari solusi terhadap masalah fragmentasi pemerintahan atau disfungsional pemerintahan yang tidak hanya dalam kasus pencegahan kebakaran hutan, tapi kita juga menemukan banyak kasus terutama di negara kita Indonesia. Kita sering mendengar bagaimana satu kementerian konflik dengan kementerian lain walaupun telah memiliki menteri koordinator di atas kementerian-kementerian tersebut. Tapi secara faktual kita menemukan konflik di antara kementerian itu. Di bagian terakhir pidato ini saya akan menyampaikan sebuah perspektif yang mungkin bisa memberikan solusi ke depan. Yang saya kira ini sudah menjadi praktek yang umum di berbagai negara di dunia pada saat ini. Bagaimana Muhammadiyah memberikan perspektif yang berbeda dalam pengelolaan pemerintahan ini. Muhammadiyah memiliki tradisi panjang dalam mengelola organisasi. Hasil penelitian Jung, bukan penelitian dari orang Indonesia, dari seorang Korea, menunjukkan bahwa kekuatan Muhammadiyah adalah kekuatan logik institusional logik. Jadi kekuatan institusi untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam organisasi. Konflik antar anggota secara perlahan-lahan dan secara terhormat bisa dipecahkan melalui organisasi. Makanya dikenal dalam Muhammadiyah kolektif kolegial. Di Muhammadiyah kita tidak mengenal ketua sendiri, tapi pimpinan. Pimpinan menunjukkan kolektif kolegial. Ya. Berbeda dengan organisasi pemerintahan, otoritas tertinggi adalah presiden. Tapi belum tentu presiden bisa mengendalikan menteri. Ya. Belum tentu seorang koordinator kementerian bisa mengendalikan menteri-menterinya. Tapi di Muhammadiyah, secara organisasional dilatih untuk taat kepada keputusan organisasi. Logika institusi inilah yang saya kira penting untuk memberikan kontribusi penting bagi pembenahan organisasi pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelumnya,
Ostrom, seorang peraih Nobel pada tahun 2010, menulis sebuah buku Collective Action Theory. Apapun masalah di dunia ini tidak akan selesai kalau tidak ada collective action. Pada saat itu Ostrom meneliti bagaimana institusi non-negara ternyata lebih penting daripada industri negara dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Sebenarnya banyak negara di dunia ini yang berusaha pada saat ini menyelesaikan masalah fragmentasi atau disfungsional organisasi ini. Di Australia kita mengenal whole of government approach. Di Denmark mereka memperkenalkan joint up government. Di Inggris, Osborne memperkenalkan holistic governance, horizontal governance, atau collaborative governance. Yang berusaha menapikan hubungan hierarki antara organisasi. Jadi, birokrasi tidak mengenal lagi hierarki karena akan banyak kolaborasi antara organisasi itu. Makanya untuk mencegah korupsi, Bank Dunia memperkenalkan rumus pemerintahan tata kelola yang baik yang berhasil adalah fungsi dari ketersediaan pengetahuan dan informasi publik, kepemimpinan politik, dan tindakan kolektif. Jadi selain adanya kepemimpinan publik, juga diperlukan tindakan kolektif. Kemudian yang kedua, aksi kolektif tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik kalau tidak didukung oleh orang-orang yang amanah. Aksi kolektif akan berjalan dengan baik kalau ada trust antara satu sama lain antar aktor. Adanya trust antar organisasi, adanya trust antar instansi. Kalau kita belajar pada organisasi private, ternyata trust itu sangat menyebabkan kemudian bertransaksi dengan perusahaan lain. Intinya perusahaan yang sedang konflik tidak mungkin akan mudah memperoleh jejaring baru. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Yang ketiga, karyawannya akan lebih loyal dan produktif. Dan kemudian relasi dengan distributor. Dan mudah bertahan dalam pasar yang tidak stabil. Dalam ideologi Manhaj Muhammadiyah halaman 146 tahun 2009 disebutkan bahwa pemimpin politik adalah seorang yang menunaikan amanat yang tidak boleh mengkhianati, menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin, sejauh mentaati perintah Allah dan Rasul, dan mengembang risalah Islam, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak bekerja sama dalam konspirasi dalam melakukan dosa dan permusuhan dan seterusnya. Jadi secara teoritis, secara teologis Muhammadiyah telah memberikan pandangan yang sangat berbeda dengan apa yang telah kita praktekkan selama ini. Di dalam Muhammadiyah kita mengenal pemilihan pemimpin itu dimulai dari bottom up. Orang tidak bisa mengusulkan menjadi ketua tanpa didukung oleh oleh anggota-anggota. Cara ini untuk menimbulkan trust. Cara ini untuk menimbulkan amanah di dalam organisasi. Pemerintah sekarang menerapkan lelang jabatan. Tapi apakah lelang jabatan itu menimbulkan trust? Karena lelang jabatan adalah seseorang mengusulkan dirinya sendiri untuk ikut
kompetisi lelang jabatan. Dengan cara ini Muhammadiyah memainkan peran namanya manajemen norma aktif. Bagaimana norma itu di-maintain sehingga menjadi perilaku untuk menghindari free rider dalam organisasi atau penumpang gelap dalam organisasi. Untuk mengurangi biaya transaksi. Dan amanah dari hasil penelitian itu meliputi respect, hormat satu sama lain, honesty, kejujuran, transparansi, dan integritas. Dengan demikian saya dapat mengusulkan sebuah amanah governance adalah trust, fungsi dari trust, leadership, dan collective action. Para hadirin yang saya hormati, inilah yang merupakan insight dari berbagai pengalaman saya sebagai konsultan dan peneliti di kampus. Bagaimana kita mencoba atau memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan, dan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Di akhir pidato ini saya sampaikan, semoga pidato ini memberikan kontribusi atau pemikiran baru kepada kita semua, kepada pemerintah Indonesia, dan pada kemanusiaan. Perkenalkan, saya menyampaikan terima kasih penghargaan kepada Kementerian Ristek Dikti, Republik Indonesia, Kopertis Wilayah Pimpinan UMY, Senat, Visipol, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemerintahan, dan Program Ilmu Politik, serta karyawan UMY atau Biro Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang telah menjaga kehadiran kita dalam berhubungan satu sama lain selama ini. Kepada Pak Masyuri yang telah mengajak saya untuk menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Saya sampaikan juga terima kasih dan doa kepada orang tua saya telah mendorong saya untuk menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Kepada keluarga saya, kepada istri saya yang saya cintai, kepada anak-anak saya, kepada menantu saya. I would like to thank to my colleagues from Asia Pacific Society for Public Affairs, Professor Sunjuk Kim from Korea University, from Jinwook Choi from Korea University, Profesor Azari Samudra from Krishna Dipayana University, Profesor Ampon Tamrongla from Thammasat University, Profesor Setapon Rongtam from Kongen University, Profesor Sukanya from Kongen University, and Professor David Almares from Iligan Institute of Technology, Mindanao State University, who have contributed to my career as professor, as a lecturer in university. Kepada Asia Research Institute, Asia Research Institute, National University of Singapore, yang telah mendukung fellowship saya selama 3 bulan. Kepada Korea University yang telah mendukung fellowship saya selama 6 bulan tinggal di Seoul atas support Profesor Sunjuk Kim. Profesor Ahmad Martada from Universitas Utara Malaysia. Kepada para dosen dan kepada asosiasi yang sekarang saya terlibat, antara lain Asosiasi Ilmu Pemerintahan Indonesia, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia, dan masyarakat Bangka Yogyakarta dan masyarakat Belinyu yang ada di Yogyakarta. Kepada rekan dan tenaga ahli,
sinergi visi utama konsultan, dan pemerintah daerah dan kementerian yang selama ini bekerja sama dengan kami, yang memberikan insight kepada saya, sehingga saya memahami apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan ini. Apa yang terjadi di berbagai organisasi pemerintah daerah, apa yang terjadi di berbagai kementerian, termasuk apa yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya memperoleh data dan pengalaman yang panjang, sehingga saya melihat bahwa ini masalah yang sangat penting untuk kita selesaikan di masa yang akan datang. Bagaimanapun perilaku pejabat pemerintahan tidak akan berjuang agar organisasinya tidak dibubarkan. Ya. Dan bagaimana pula mereka bekerja sama satu sama lain. Dan yang terakhir, saya sampaikan penghargaan kepada Pak Yusuf Kalla yang telah memberikan kontribusi kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dikasul Government, untuk berbagai kegiatan riset dan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia dan mahasiswa asing yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis Dikti Bank PP Muhammadiyah, Pendidikan Tinggi dan Pengembangan PP Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah, atas dukungan terhadap karir saya sampai saat ini. Kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Berba, dan pimpinan ranting Muhammadiyah Sendang Duto Utara. Para hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato ini saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana dalam pidato ini ada yang kurang berkenan dan telah menyita waktu Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sini. Dan saya yakin kehadiran Bapak Ibu di sini membuang waktu yang banyak. Ya, apalagi dari luar kota seperti Pak Mulyono dari Jakarta, ya, dari Kemenristek Diti dan seterusnya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Profesor Agus Setio Muntohar PhD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan PP Muhammadiyah beserta anggota Profesor Nikolai Arsyad yang kami hormati. Yang kami hormati Ketua Korportis Wilayah 5 untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyadi CSDA, Ketua Badan Pembina Harian dan para anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta dan para Wakil Rektor, para Dekan Fakultas, Direktur Program Pasar Sarjana dan Direktur Program Vokasi yang kami hormati, para undangan yang berbahagia, and special respected guest professor from the of other university from overseas, and also the professor from Universitas Gajah Mada, and also Universitas Krishna Dipawayana. Perkenankan pada kesempatan berbahagia ini kami sebagai diamanahkan sebagai Ketua Senat, sebetulnya yang tepat Ketua Senat antar waktu. Sehingga ini hanya mengisi kekosongan berhubung Ketua Senat yang definitif Profesor Anwar yang ini sebetulnya sudah status pegawai di UMY sudah selesai kontraknya, sehingga kami yang baru dilantik, baru dikukuhkan pada bulan April lalu
dipaksa, bukan terpaksa ya, sebagai Ketua Senat. Tapi kita harus mengemban amanah ini. Ya, terima kasih para kehadiran Ibu Bapak, para undangan yang telah memenuhi undangan acara pengukuhan guru besar untuk Profesor Dr. Ahmad Nurmandi, Master of Science. Menjadi seorang guru besar adalah seharusnya menjadi impian sebagian besar para dosen dimanapun. Karena ini merupakan jenjang tertinggi untuk jabatan fungsional yang di sini setelah mencapai guru besar banyak orang sebetulnya ingin berbuat sesuatu. Yang paling penting ketika kita sudah menjadi guru besar adalah bukan setelah selesai guru besar, apa yang harus kita lakukan. Banyak orang itu berusaha, banyak para dosen berusaha maksimal untuk mencapai jenjang guru besar, tetapi setelah mencari guru besar ternyata tidak berbuat apa-apa. Ini saya pikir juga bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu dosen yang masih berjuang untuk mencapai jenjang guru besar. Profesor Ahmad Nurmandi bersama saya pada saat itu mengusulkan guru besar sejak tahun 2013-2014. Dan alhamdulillah dengan perjuangan, dengan penuh kesabaran, beliau juga bisa keluar SK-nya. Terima kasih Pak Bambang Supriyadi yang juga telah banyak membantu kami di sini untuk bisa memperoleh jenjang guru besar. Dan terima kasih juga atas bimbingan juga dari Badan Pembina Harian, sehingga ini terus bisa memotivasi para dosen-dosen Universitas Jakarta ya, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi UMY, yang terbaik bagi Muhammadiyah, dan juga yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Ini yang paling penting. Saat ini, Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta mendorong ya, para dosen-dosen, kebetulan melalui Rektor UMY, untuk bisa mendorong para dosen untuk mencapai karir tertingginya di bidang jabatan fungsional. Insya Allah mulai tahun ini Universitas Muhammadiyah Jakarta mendorong 40 calon profesor. Dan kita programkan nanti dalam waktu 4-5 tahun ke depan UMY sudah mendapat tambahan 40 calon profesor. Ini kita mohon doa semua yang ada hadir di sini. Ini program yang mungkin harus kita kerja keras ya Pak Rektor, ya, sehingga ini kita terus bisa mendorong UMY menjadi universitas yang unggul dan islami, muda mendunia. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah disebutkan tadi oleh Profesor Ahmad Nurmandi, kami mulai beberapa periode yang lalu mentradisikan dalam pengukuhan guru besar ini kita mengundang profesor-profesor tamu dari luar. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat mengundang profesor-profesor dari negara-negara lain, dari universitas lain seperti yang tadi disampaikan Pak Mandi. Untuk itu, I would like to introduce our respected professor from the university. The first guest professors is Professor Sun Young Kim. He is from the Department of Public Administration, College of Political Sciences and Economic, Korea University. Please stand up. Thank you. And then he's currently as the Vice President for International Affairs in Korea University. This is our honors. You can attend this ceremony. And the second professor is Professor Anpam Tamrolak. He is from the Faculty of Political Science, Thammasat University, Thailand. He is now President of Asia Pacific Society for Public Affairs. Thank you, Professor Ampon, for your coming. And then the third professor is Associate Professor Satapon Rongtham from the Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand. He is currently Chair of Bachelor of Public Administration Programs. And the next, our guest professor is Associate Professor Sukanya Aiminitam. She is from the Department of Public Administrations, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand. She is currently Chair of Doctor of Philosophy
in Public Administration Konkan, Thailand. And the next, our respected professor is Professor David Almares from Department of Political Science, College of Arts and Social Science, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, Philippines. He is Vice Chancellor of Administration and Finance. Jadi kita kehadiran banyak para Vice Rector, karena yang dikukuhkan juga Vice Rector gitu ya. Kita bersyukur. And the next, our respected professor is Professor Dr. Ahmad Murtada Mohammed. Is from School of Governance, College of Law, Government and International Studies, University Utara, Malaysia. He is now Executive Board of Asia Pacific Society of Public Affairs. Dan kita juga ada profesor tamu dari Universitas Gadjah Mada. Saya sebutkan yaitu Profesor Agus Pramusinto dari Universitas Gadjah Mada, yaitu sebagai Ketua Departemen Manajemen Publik. Betul Pak ya? Ya, terima kasih telah hadir Pak. Ya. Kemudian juga hadir Profesor Dr. Wahyudi Kumoro Tomo. Ya, kami persilahkan. Sebagai Ketua juga dalam bidang kebijakan publik, informasi publik. Kemudian kita juga yang terakhir yaitu Profesor Dr. Azari Samudra dari Universitas Krishna Dipayana yang merupakan Ketua Program Magister Ilmu Administrasi. Terima kasih Bapak sudah telah hadir. Ibu Bapak undangan yang berbahagia, di samping itu perlu kami sampaikan di sini bahwa Profesor Ahmad Nurmandi merupakan guru besar ke-6, profesor ke-6 yang dikukuhkan oleh UMY. Kebetulan pada saat rapat senat yang kita sangat berbahagia ya, untuk profesor yang dikukuhkan pertama oleh senat UMY, yang pertama adalah Profesor Dr. Yunahar Ilyas LCMAG, kebetulan hadir di sini. Sebagai profesor pertama yang dikukuhkan oleh UMY, dan inilah yang memberikan motivasi kepada semua dosen, sehingga pecah telurnya untuk menjadi guru besar di UMY. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Tulus Warsito. Kemudian yang ketiga adalah Profesor Dr. Bambang Cipto, beliau tidak bisa hadir karena... Wah, Pak Bambang Cipto, mohon maaf, terima kasih. Beliau mantan rektor, karena kemarin konfirmasi tidak bisa hadir. Terima kasih Pak Bambang Cipto, mohon maaf atas kesalahannya. Kemudian yang keempat adalah Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono. Beliau tidak bisa hadir karena sedang menjadi juri di PIMNAS di Makassar. Itu merupakan profesor keempat. Dan yang kelima saya sendiri, dan yang keenam adalah Profesor Dr. Ahmad Mulyandi. Selamat Profesor Dr. Ahmad Mulyandi. Dan kami menunggu juga pengukuhan untuk para dosen-dosen UMY yang lainnya, ya, untuk segera menyusul para profesor yang depan, terutama pada Pak Rektor, Wakil-Wakil Rektor yang sudah senyum-senyum di sana gitu. Demikian sambutan dari kami, dari atas nama Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekali lagi mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Ahmad Nurmandi, dan terima kasih atas kehadiran para undangan sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP, disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan
Profesor Lincoln Arsad, dan anggota. Yang saya hormati Bapak Koordinator Koportes Wilayah 5 DIY, Bapak Dr. Bambang Supriyadi, SDA. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Sekretaris Badan Pelaksana Harian, Pak Dr. Andes Sukiman. Yang saya hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Gita. Yang saya hormati Wakil Rektor, pejabat struktural, ketua lembaga, and the honorable our special guests, the professors from Korea, from Thailand, from Malaysia, Philippines, Gajah Mada University, University of Krishna di Payana. Bapak Ibu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan satu yang tertinggal anggota BPH Bapak Dr. Andi Rosad Soleh, tentunya sesepuh kami yang masih aktif selalu hadir di setiap acara di UMY, dan tamu undangan mahasiswa dan khususnya adalah saudara sejawat saya Profesor Dr. Ahmad Nurmandi MSc. Pertama-tama tentunya puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga pada semester yang sama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berkesempatan untuk mengadakan promosi, mengadakan upacara prosesi pengangurahan kedua orang profesor yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan akademik di kampus kami. Tapi yang terakhir memang ini sebuah kejutan bagi saya selaku rektor, karena saya baru tahu sekarang kalau Pak Nurmandi itu juga bisa nangis. Karena setahu saya beliau ini kalau bermain bola selalu main kayu. Mana mungkin seorang pemain bola main kayu bisa nangis. Itu mungkin yang menyebabkan kenapa saya baru proses untuk mengajukan profesor. Karena saya belum bisa belajar nangis. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya juga tadi saya terima kasih sudah disampaikan data oleh Ketua Senat yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini, Pak Koordinator. Kami juga sudah memasukkan 39 pengajuan jabatan fungsional, dan bulan ini 26 orang lagi, bulan depan insya Allah 33 orang. Kami paham bahwa Pak Koordinator sangat sibuk, tapi sekali lagi kami minta tolong. Mudah-mudahan segala amal jariah yang selama ini telah Bapak Bambang berikan kepada UMY mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hitungan amal jariah yang tiada terputusnya. Terutama untuk rencana 80 dokumen yang akan kita kirim ke Koportes. Dan ini sangat memotivasi kami, ya, ke arahan Profesor Lincoln yang saya pikir sangat menginspirasi. Selalu bertanya, bukan bertanya kabar, tapi bagaimana UMY kok buat, ini menarik ini. Ya. Selalu memberikan sentilan-sentilan, ya, karena ini yang mungkin motivasi inilah yang kita butuhkan. Ya. Kalau orang Jawa bilang greteh, ya. Beliau ini orang Sumatera tapi greteh. Ya. Beliau adalah satu SMA dengan saya. Saya masuk SMA Muhammadiyah 1, pria yang pelunco. Beliau panitia ospek yang paling gaya beliau nih. Saya baru tahu kok akhirnya jadi profesor. Kalau tidak saya takut dulu itu. Terima kasih atas kerja keras dari tentunya staf edukasi UMY, Dewan Guru Besar yang selalu menjadi panutan kami. Ada Prof Anwar, ada banyak yang selama ini memberikan hal-hal yang sangat positif, ya, dengan harapan tentunya bagi kemajuan
UMY kita bersama. Dan terima kasih atas anugerah yang sangat membahagiakan ini. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Profesor Lincoln Arsyad, disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati teman akrab saya ini, Koordinator Kopertis Wilayah 3, Wilayah 5, Bapak Dr. Bambang Supriyadi. Sering kali ketemu, tiap acara di PTM mesti ketemu. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta seluruh anggota Senat, Ketua PWM dan jajarannya, BPH UMY beserta jajarannya, teman-teman saya dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, dosen-dosen seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah, distinguished professor from our partner university, from Korea, Thammasat, Konkain, Illegal Institute, and also from Universitas Utara Malaysia, and also my colleague from the same university with me, Profesor Agus Pramusinto dan Profesor Wahyudi Kumorotomo. Last but not least, hampir lupa, Profesor Azhari dari Krishna Dwipayana. Alhamdulillah pagi hari ini di bawah suasana yang sejuk, nyaman, udara cerah, kita bisa bersilaturahmi di sini, masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pengukuhan Profesor Dr. Ahmad Nurmandi MSc sebagai guru besar yang ke-6 di UMY yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan pada kita semua lewat ajarannya demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah tentu saja ucapan selamat kepada yang pertama, kepada Profesor Dr. Ahmad Nurmandi yang hari ini, pagi ini, atau kalau tepatnya sebenarnya SK-nya itu tanggal 13 Juni ya, itu resmi menjadi guru besar. Satu jenjang jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi. Sebagai seorang dosen itu, seperti Ketua Senat tadi menyampaikan, seyogyanya, itu cita-citanya adalah menjadi guru besar. Kalau tidak tercapai ya tidak apa-apa. Tapi mestinya punya cita-cita itu. Jadi ketika kita niat menjadi dosen ya mestinya cita-cita tertingginya jadi guru besar. Kalau kebetulan tiba-tiba jadi menteri, nah itu kecelakaan namanya. Dan alhamdulillah Prof. Nurmandi pagi ini kita kukuhkan untuk itu. Itu satu pencapaian yang tidak gampang. Saya kira setiap guru besar yang sudah mendapatkan gelar guru besar merasakan
bahwa pencapaian menjadi guru besar itu tidak gampang. Berdarah-darah, makan hati, kadang-kadang juga marah juga. Nah, ini. Jadi itu susahnya bisa kita rasakan. Nah, pencapaian guru besar itu saya kira juga karena didukung ya, oleh keluarga. Saya ucapkan selamat juga kepada keluarga Bu Nurmandi ya, istri, anak-anak, karena tanpa dukungan keluarga yang kondusif di rumah, niscaya mungkin publikasi tidak bisa jadi. Jadi kalau situasi di rumah kondusif, nah bisa bekerja dengan baik, menulis artikel bisa enak. Nah, jadi itu tidak luput dari jasa mereka. Jadi jangan lupa ya Mas Nurmandi ya, Prof Nurmandi. Maaf saya suka panggil Mas, karena kami sama-sama di Majelis Dikti juga. Kemudian saya kira dukungan dari UMY, dari lembaga juga kita tidak bisa nafikan. Kita sudah lihat bahwa proses guru besar itu bukan hanya kerja individual, tapi sebenarnya juga kerja kolektif. Ya. Jadi kita pribadi, keluarga, dan juga dukungan dari institusi. Tanpa itu sulit kita untuk mendapatkan itu. Jadi juga selamat kepada UMY yang telah mengukuhkan 6 guru besar yang lahir dari UMY sendiri. Mungkin belum banyak, kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang lain, perguruan tinggi negeri. Tapi ini adalah suatu pencapaian, suatu kemajuan yang harus terus-menerus kita lakukan. Saya senang tadi yang disampaikan Pak Rektor ada 80 katanya untuk kenaikan jabatan fungsional, dan insya Allah di sebagian itu adalah untuk guru besar. Mungkin sekedar gambaran Bapak Ibu yang saya hormati, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu sekarang jumlahnya 174. Dari Aceh sampai Papua. Mahasiswa kita total hampir 400.000. Dosen kita hampir 12.000 total ya. Dari 174 itu 44 diantaranya adalah universitas. Nah, dari dosen yang 12.000 tadi, memang belum banyak yang guru besar. Jadi kalau saya hitung, guru S3-nya dari 12.000 itu baru kurang lebih 15%. Baru kurang lebih 15%. Nah, dari 15% itu yang guru besarnya masih bisa dihitung dengan jari, tapi jarinya orang banyak. Kalau jari saya ya nggak cukup. Jadi, tapi artinya masih di bawah 100 itu guru besarnya. Jadi saya kira ini memang walaupun kita masih sedikit, tapi kita terus maju pelan tapi pasti ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara kualitas sebuah perguruan tinggi itu tidak bisa dilepaskan dengan kualitas dari guru besar dan jumlah doktornya. Seperti kemarin baru saja dikeluarkan klasterisasi oleh Kementerian Ristek Dikti 50 ya Mas Mukti yang terbesar tuh. Yang 100 ya. Yang pertama, yang klaster pertama itu 50. Dan itu 30% penilaiannya adalah dari kualitas SDM. Nah inilah jadi PR kita bersama di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan itu. Dan saya yakin di PTM yang lain juga terus berusaha untuk meningkatkan jumlah guru besar maupun doktornya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pesan saya saja, singkat saja dengan Pak Nurmandi, dengan Profesor Nurmandi. Seperti sering saya sampaikan, kalau ada pengukuhan guru besar ataupun doktor, bahwa jadi dosen itu mari kita gunakan falsafah pohon kelapa, jangan pohon pisang.
Kalau pohon pisang itu sekali berbuah, habis itu mati. Setelah doktor, setelah disertasinya nggak pernah publish lagi. Setelah profesor sudah merasa mantap, nggak pernah publish lagi. Itu istilah saya, itu falsafah pohon pisang. Tapi kalau pohon kelapa, sampai tua dia berbuah terus. Dan semua itu bermanfaat. Dari daunnya, dari buahnya, dari akarnya, dari batangnya. Jadi artinya profesornya Pak Nurmandi tadi masih harus terus dikembangkan melalui riset-riset terus, membimbing mahasiswa S2, S3, dan harus layak publish. Saya selalu mengatakan itu. Betul kalau Pak Rektor tadi mengatakan, saya kadang-kadang agak gereteh ya, rewel juga, selalu mengingatkan. Jadi monggo kita berlomba-lomba untuk publish supaya ilmu kita bermanfaat bagi orang banyak dan juga bagi kita sendiri. Saya kira itu. Selamat sekali lagi untuk Prof. Nurmandi dan selamat untuk UMY. Mudah-mudahan berikutnya yang saya harapkan ini Dr. Hilman, mudah-mudahan ini di forum sengaja saya sebut namanya supaya dia kerja keras untuk kemudian termasuk rektornya sendiri juga saya kira. Masa rektornya kalah sama wakil rektornya kan. Jadi harus fastabiqul khairat. Sekali lagi selamat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Koordinator Kopertis Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dr. Insinyur Bambang Supriyadi CSDA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala murid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam ini hadir Direktur Jenderal atau Ketua, di sini disebutnya Majelis Dikti Muhammadiyah. Sama, memang diakui tadi sebagai teman, jadi teman saya, Pak Lincoln. Hanya biasanya sering disebutkan karena sering hadir di PTM, saya disebut juga sebagai anggota Muhammadiyah. Kalau ini tadi tidak disebut karena di depan para Muhammadiyah semuanya. Biasanya Bu Nur Janah juga rawuh, tapi paling tidak ada yang mewakili dari PP Aisyah yang saya hormati, PPH Universitas Muhammadiyah, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah, dan juga Ketua Senat Universitas Muhammadiyah, Prof. Agus Muntohar. Kalau Bapak Ibu lihat di buku Jembatan, beliau tulis bersama-sama dengan saya. Hanya bedanya asistennya sudah guru besar, yang seniornya masih menunggu. Yang saya hormati, kebetulan saya lihat Pak Mulyono mewakili Kemristek Dikti. Agak jarang ada yang bisa hadir, alhamdulillah Bapak mewakili, bisa cerita nanti ke Pak Menteri atau ke Pak Dirjen. Paling tidak kalau cerita ke Pak Menteri bahwa koordinator hadir pada pengukuhan guru besar. Karena Ketua Aptisi lapor Presiden bahwa katanya dulu koordinator Koperti itu hadir cuman wisuda katanya. Kalau di Jogja enggak Pak? Ya, wisuda ya hadir kalau pas diundang. Tapi pengukuhan guru besar diusahakan hadir.
walaupun Bapak Ibu bekerja sebagai koordinator, untuk saat ini yang terberat buat saya adalah hadir di pengukuhan guru besar. Karena koordinatornya belum guru besar. Tapi sebagai penyemangat saya adalah, dulu saya sudah terlanjur berjanji di dalam pelantikan ataupun sumpah harus mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Nanti saya lanjutkan hal itu. Yang saya hormati rekan-rekan guru besar dari Universitas Gadjah Mada yang hadir diundang di Muhammadiyah, yang juga saya hormati dari Universitas Krishna Dipayana. Saya sering dengar nama itu, tapi kotanya di Jakarta. Ya, selamat datang di Yogyakarta. Distinguished guests from Korea, from Thailand. Unfortunately, I don't remember the name of university, so I from Thammasat and Konkan and the other from Konkans. Okay, it's difficult for me to pronounce it. And also from Philippines and also from Malaysia. Yeah. Tentunya yang juga saya hormati Prof. Nurmandi yang hari ini sudah dikukuhkan walaupun SK baru diterima beberapa minggu yang lalu. Tidak banyak guru besar yang nerima SK langsung pengukuhan, biasanya menunggu sampai berbulan-bulan, bahkan di UGM ada yang bertahun-tahun baru melakukan pengukuhan. Selamat sekali lagi atas nama Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi selaku koordinator Kopertis kepada Pak Profesor Nurmandi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya syukur alhamdulillah kita sampaikan, kita ucapkan pada Yang Maha Kuasa, karena hari ini untuk Universitas Muhammadiyah mengukuhkan guru besar yang ke-6 asli dari perguruan tinggi swasta. 6 itu adalah dari 56 guru besar yang asli produk dari perguruan tinggi swasta yang ada di Kopertis wilayah 5 dari 6.100 dosen. Jadi Prof. Lincoln nggak perlu khawatir, karena memang dari 6.100 dosen di Jogja sudah didorong-dorong, tetapi juga baru sampai sekarang ini Pak Nurmandi yang ke-55, yang ke-56 kemarin SK sudah kita serahkan di Universitas Mercu Buana. Itu yang asli. Tapi kalau dihitung dengan yang NIDK ataupun yang dukungan dari bapak-bapak guru besar dari entah Gadjah Mada, entah dari negeri Yogyakarta dan sebagainya, lebih dari 100 di PTS Jogja. Tetapi yang membanggakan dari 106 perguruan tinggi swasta, UMY termasuk kurang dari 10 perguruan tinggi swasta yang sudah mempunyai guru besar. Jadi 106 perguruan tinggi swasta, yang 3 masuk ICU, berarti tinggal 103. Yang 1 masih baru, saya kemarin dengar katanya mahasiswa yang daftar baru kurang lebih 50, saya nggak tahu apakah bisa jalan atau tidak. Berarti ada 102 perguruan tinggi swasta yang sudah berjalan lama, tetapi yang 90-an lebih itu belum ada guru besarnya. Padahal kami sudah mendorong sampai yang namanya tadi disampaikan oleh
Pak Agus maupun Pak Rektor menginginkan segera untuk menambah guru besar melalui proses, karena untuk PTS kan sebelum ke kementerian harus diproses, dievaluasi di Kopertis. Ini kemarin sempat dihitung apakah cukup bisa dilaksanakan di tahun 2016 ini. 2017 ini. Maaf. Karena kebetulan sudah kita rancang dalam 1 tahun 7 kali evaluasi, dan setiap kali evaluasi kemampuannya mungkin sekitar 100 sampai 150 dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan. Dan sebagai saksinya dari Universitas Muhammadiyah jelas ada beliau satu, mantan Rektor UMY Pak Bambang Cipto, yang selalu kebagian untuk melakukan evaluasi. Tapi dari 7 kali ini kebetulan memang tahun ini sangat banyak sekali. Insya Allah masih bisa diusahakan Pak Rektor. Kalaupun tidak, nanti mungkin bagaimana solusi dan caranya. Tapi secara pribadi setelah 7 tahun saya mendahulukan orang lain, saya berharap nanti kalau pengukuhan guru besar berikutnya di UMY, mudah-mudahan koordinatornya juga sudah disebut sebagai guru besar. Mudah-mudahan. Salah satunya juga atas bantuan Ketua Senat, bagaimana mendorong saya juga untuk segera memproses untuk kepentingan ini. Terima kasih Pak Agus. Sebaliknya saya juga sampaikan bahwa nggak usah ragu-ragu jadi Ketua Senat. Udah guru besar harus berani jadi Ketua Senat. Tadi kelihatan ragu-ragu ya. Jadi Bapak Ibu, itulah kira-kira kalau saya lebih rinci lagi, 56 itu pun sebenarnya yang benar-benar dari PTS Jogja hanya 50, karena ada 6 yang pindahan dari luar daerah yang kemudian di sini masuk ke perguruan tinggi swasta. Tapi insya Allah kalau tadi disebutkan lebih dari 80 yang ngajukan, ya mudah-mudahan UMY segera bisa nyusul. Karena yang cukup besar di Universitas perguruan tinggi swasta di Jogja, yang terbesar dan mempunyai banyak guru besar memang hanya UII, UMY, kemudian Sanata Dharma, dan Atmajaya. UAD juga agak kurang kalau yang aslinya, walaupun ada tokoh yang sangat hebat sekali. Pak Mulyono yang saya beritahu, peneliti bidang pertahanan untuk alat-alat pertahanan di kementerian itu bukan dari perguruan tinggi negeri, tapi dari salah satu PTS Jogja yang membantu Kementerian Pertahanan di sana, karena keahlian dan kehebatannya di dalam ilmu fisika, ya itu dari PTS Jogja. Tapi jumlah di sana memang belum banyak. Mudah-mudahan yang lain segera benar-benar menyusul sehingga bisa meningkatkan Universitas Muhammadiyah, perguruan tinggi swasta di Jogja menjadi lebih meningkat lagi. Apalagi kalau tadi kriteria untuk menentukan perankingan itu berasal dari terutama kriteria SDM, maka saya berharap jangan sampai UMY hilang, apalagi hilang dari 100 besar ya. Walaupun mungkin di sana sini ada kekurangan atau kesalahan. Itu yang sangat kami harapkan. Wal khusus kepada Pak Profesor Ahmad Nurmandi. Saya dulu kok nggak ada Ahmadnya nyebutnya, Ahmad Nurmandi. Di mana-mana bahwa orang itu ketahuan gembeng atau tidak pada saat pengukuhan guru besar. Itu di mana-mana. Sudah lazim ya. Terutama pada saat mengucapkan kepada istri dan anak-anaknya.
walaupun mungkin waktu di rumah sering bertengkar dengan istri, tapi di sini ditunjukkan ketulusannya. Ya. Tapi Bapak sebagai bidang pemerintahan, saya senang sekali termasuk mengoreksi bagaimana pemerintahan di Indonesia ini. Karena kalau tadi dikatakan bahwa kenapa terjadi menteri tidak taat dan tidak patuh ataupun tidak menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan petunjuk ataupun arahan dari Menko-nya, apalagi yang juga diarahkan oleh presidennya dan berbeda dengan di Muhammadiyah. Menurut saya pasti ada yang keliru. Kenapa? Walaupun saya bukan di pemerintahan, tapi pernah ikut kursus lama di Lemhanas. Dan di Lemhanas ada satu periode di mana kita berlatih untuk seolah-olah menjadi menteri atau menjadi apa. Seharusnya tidak, Pak Nur. Pelajaran yang diberikan di Lemhanas seharusnya tidak. Dan kalau itu terjadi, pasti menteri-menterinya belum pernah Lemhanas. Jadi mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Muhammadiyah masukan kepada Presiden, karena sekarang belakangan ini saya lihat Presiden sering sekali mengundang untuk menerima masukan-masukan, termasuk kemarin dari APTISI, dari perguruan tinggi, dari Forum Rektor Indonesia, dan sebagainya. Yang diharapkan adalah mudah-mudahan masukan-masukan adalah masukan yang positif, termasuk mudah-mudahan dari Muhammadiyah dalam hal pemerintahan. Yang agak susah sekarang adalah apakah wali kota atau bupati harus nurut sama gubernur, karena sistem pemilihannya berbeda. Kalau dulu pasti nurut karena kepada presiden nurut karena yang milih presiden, kepada gubernur nurut karena wali kota bupati mungkin masukan dari gubernur. Kalau sekarang kan yang milih rakyat. Jadi kadang-kadang itu mungkin itu juga bisa dicoba untuk dikoreksi dalam rangka untuk pemerintahan yang baik di Indonesia ini, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu, sekarang banyak entah itu hoak atau tidak, tapi kadang-kadang juga mengkhawatirkan, karena saya barusan terima WA yang menyatakan bahwa Menteri, mudah-mudahan hoak, Menteri Kumham rapat di Beijing dan sudah memberi kesempatan pendaftaran penduduk Indonesia secara online. Bisa dibayangkan kalau 1/5 penduduk China daftar ke Indonesia, berarti penduduk Indonesia nanti 2 kali lipat daripada yang sekarang. Mudah-mudahan hoak. Tapi kalau itu benar, termasuk tugas Pak Nurmandi bagaimana menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ini hanya sekedar contoh sederhana, tapi bisa menjadikan sesuatu. Terutama saya berharap bahwa pemerintah juga harus masih mendengarkan masukan baik dari Muhammadiyah atau yang lain, termasuk juga dari perguruan tinggi. Karena saya yakin orang-orang di perguruan tinggi, saya punya keyakinan masih jauh lebih murni dalam hal memikirkan untuk masa depan, karena tidak tercampuri oleh hal-hal politik, hal-hal bisnis, tetapi lebih kepada teori-teori yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Pak Nurmandi, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan bisa mengangkat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi yang terbaik, baik di daerah Semayog Yogyakarta, mudah-mudahan juga di seluruh Indonesia, dan juga mudah-mudahan juga di ASEAN. I would like to guest from abroad to inform to the other person in your country, this is Muhammadiyah University, the best university in Yogyakarta, and we hope to be the best in ASEAN. Mohon maaf kalau ada salah saya, keterlanjuran kata-kata saya yang kurang pas.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi rangkaian acara Rapat Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ahmad Nurmandi Master of Science telah kita lalui bersama-sama. Semoga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta senantiasa melahirkan guru-guru besar yang memberikan sumbangsi nyata terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam. Acara selanjutnya yaitu penutupan Rapat Senat Terbuka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Rapat Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ahmad Nurmandi Master of Science dinyatakan ditutup. Ketua Senat, Sekretaris Senat, para profesor, pimpinan universitas dan fakultas, serta Direktur Vokasi dan Pascasarjana meninggalkan ruang sidang. Kepada Profesor Ahmad Nurmandi beserta keluarga, kami mohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat dari Ketua Senat, Sekretaris Senat, para profesor, pimpinan universitas, fakultas, dan Direktur Vokasi Pascasarjana. Hadirin yang berbahagia, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang turut mendukung acara ini. Yang pertama kepada Asia Pacific Society for Public Affairs, Yusuf Kala School of Government, Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, International Program of Governmental Affairs and Administration, Magister Ilmu Pemerintahan PT Sinergi Visi Utama Consultant dan Kompas. Selanjutnya kami undang para tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Ahmad Nurmandi Master of Science. Selanjutnya kepada para tamu undangan kami undang untuk ramah tamah di lobi gedung AR Fahrudin A.
Sekali lagi kepada para tamu undangan, kami undang untuk menuju ke lobi gedung AR Fahrudin A untuk ramah tamah. Ada setahun berlalu, nikmati bersama suasana Jogja. Menjajakan sajian khas bersama, turang duduk bersila. Bisi jalanan mulai beraksi saat kita sedih luangkan waktu, merintis sendiri di dalam deru kotamu. Sisi jalanan mulai beraksi saat aku kehilanganmu, merintis sendiri di dalam deru kotamu. Tak kembali, namun kau tahu hadirkan senyummu. Terobati, malam ini engkau telah tiada.
Sekali lagi kepada para tamu undangan, kami mohon untuk menuju ke lobi gedung ARA untuk ramah tamah. Sudah tersedia makan siang.